Kabinet Israel gagal mencapai kesepakatan terkait penarikan pasukan dari Lebanon. Pertemuan Kabinet Politik dan Keamanan pada Rabu 22 Januari 2025 berlangsung tanpa keputusan yang jelas. Diketahui batas waktu 60 hari untuk menarikan pasukan Israel semakin dekat, sesuai kesepakatan gencatan senjata pada November 2024 silam. Mengutip Al-Mayadin, pihak berwenang Israel meminta Amerika Serikat untuk memperpanjang batas waktu penarikan selama 30 hari. Sementara Hizbullah menegaskan komitmennya untuk menegakkan perjanjian gencatan senjata yang harus dipatuhi sepenuhnya. Hizbullah juga memperingatkan bahwa setiap pelanggaran perjanjian tidak akan ditoleransi. Meskipun rapat kabinet berfokus pada penarikan pasukan, namun tak ada kesimpulan rapat yang tercapai. Dikabarkan terdapat perbedaan pendapat di kalangan pejabat Israel terkait waktu penarikan pasukan. Adapun negosiasi ini diperkirakan akan terus berlangsung hingga batas waktu yang ditetapkan. Perlu diketahui, meskipun Lebanon mematuhi kesepakatan, pelanggaran oleh Israel terhadap perjanjian masih terjadi hampir setiap hari. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengingatkan konsekuensi besar jika Israel dan Hamas melanggar perjanjian gencatan senjata di jalur Gaza. Dalam pidatonya di Gedung Putih, Trump memuji peran utusan khususnya Steve Witkoff dalam mediasi perjanjian tersebut. Trump berharap masalah terkait Iran dapat diselesaikan tanpa serangan Israel terhadap fasilitas nuklirnya. Ia juga membantah laporan Financial Times bahwa Steve Witkoff ditugaskan menangani isu nuklir Iran. Trump menegaskan Witkoff hanya fokus pada peran sebagai negosiator Timur Tengah. Sebagai informasi, gencatan senjata di Gaza berlaku sejak Minggu 19 Januari 2025 berkat mediasi Amerika Serikat, Mesir, dan juga Qatar. Presiden Amerika Serikat itu menyebut Witkoff sebagai negosiator hebat yang berjasa besar dalam kesepakatan tersebut. Namun ia enggan menjawab soal dukungannya pada serangan Israel terhadap Iran. Selain itu, Financial Times melaporkan Trump ingin mengutamakan diplomasi sebelum meningkatkan tekanan ke Iran. Gencatan senjata ini dianggap langkah penting menuju stabilitas di wilayah Timur Tengah. Israel dilaporkan bekerja sama dengan otoritas Palestina untuk menggelar operasi militer di Jenin, tepi barat. Operasi itu telah menewaskan belasan warga Palestina dalam waktu 48 jam terakhir. Pada Rabu 22 Januari 2025, pasukan pertahanan Israel menghancurkan rumah di wilayah Burqin, tempat pejuang Palestina bersembunyi. Dilaporkan dua pejuang yang terlibat dalam pembunuhan terhadap warga Israel tewas dalam serangan itu. Di sisi lain, pertempuran sengit pun berlangsung di Jenin hingga keesokan harinya. Brigade Jihad Islam Palestina mengklaim meledakan bom di kendaraan militer Israel dan melukai beberapa tentara. Sementara wali kota Jenin mengungkapkan bahwa sekira 600 warga Palestina terusir dari kamp pengungsian lantaran operasi tersebut. Selain itu, tentara Israel juga merusak jalan-jalan dengan bulldozer. Perlu diketahui, operasi besar dimulai pada 21 Januari, bertepatan dengan serangan udara di Jenin hingga dijuluki dinding besi. Sebelumnya, otoritas Palestina telah mengepung kamp pengungsian di Jenin selama 6 minggu untuk mengusir Brigade Jenin. Meskipun otoritas Palestina mengklaim menarik diri, mereka terlibat dalam operasi ini bersama dengan pasukan Israel. Media Timur Tengah The Cradle mengklaim strategi bertahan Hamas di jalur Gaza sukses membuat Israel kewalahan. Dilaporkan pembebasan 3 warga Israel yang disandera oleh Hamas menjadi sorotan besar di Israel. Adapun peristiwa dramatis keluarnya pejuang Hamas dari puing bangunan meruntuhkan narasi resmi Israel mengenai perang di jalur Gaza. Sementara Brigadir Al-Qassam menggatar pawai militer di area yang dikepung Israel sebagai simbol kekalahan. Selain itu, Hamas mengembangkan kepemimpinan dan efisiensi operasi militernya selama perang berlangsung. Meskipun Israel berusaha membatasi pasok gizi, namun Hamas beradaptasi dengan cepat. Diketahui struktur kepemimpinan dan sistem pelatihan Brigadir Al-Qassam membuat Hamas bertahan meski banyak panglimanya telah tewas. Divisi Keamanan dan Intelijen Hamas juga berperan menjaga integritas organisasi. Hamas berhasil beradaptasi dan mengamankan tawanan serta melawan intelijen Israel dengan efektif. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.